nggak main ya, gerak-gerakin tangan, gerak-gerakin mata, gerak-gerakin kaki ya. Khusyuk seluruh anggota tubuhnya, jangan bermain-main dengan salah satu dari jawari kita. Wa dzalika adapun sunnatul khusyuk, sunnahnya khusyuk. Wa dzalika adapun sunnatul khusyuk itu lisana illahi ta'ala, karena pujian Allah Subhanahu wa taala fi kitabih, dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala al-azizi yang luhur. Lisana illahi ta'ala itu kalisana illahi ta'ala, karena pujian Allah fi kitabih, dalam kitabnya Allah al-azizi yang luhur, ala fa'ilaihi, ala fa'ilihi, atas orang-orang yang melakukan khusyuk. Biqaulihi, dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pujian Allah kepada orang-orang yang khusyuk, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha, sungguh beruntung. Siapa al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, alladzina, yaitu orang-orang, hum yang mana, adapun alladzina fi salatihim, di dalam salatnya, alladzina itu khasyi'una, yang pada khusyuk. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yaitu mereka-mereka yang di dalam salatnya dalam keadaan khusyuk. Kemudian waling tifa'i sawabis salati, dan karena tidak adanya balasan ibadah salat. Waling tifa'i sawabis salati, dan karena tidak adanya balasan ibadah salat, bil tifaihi, sebab tidak adanya khusyuk. Ya, nggak bakal dibalas ibadah sholat kita kalau sholat kita tidak khusyuk. Kam min qaim, berapa banyak orang yang sholat tapi dari sholatnya yang dia dapatkan hanya lelah dan capek karena tidak menghadirkan di dalam makna sholatnya. Lintifai sawabis sholati, dan juga karena tidak mendapatkannya pahala sholat, bintifai, sebab tidak adanya kekhusyuan. Kama, seperti keterangan dalam yang menunjukkan alaihi atas ma'al ahadisu, beberapa hadis as-sahihatu yang sahih. Karena keterangan di dalam hadis menjelaskan tentang diperintahkannya khusyuk di dalam sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam nih, kam min qaim ya haduhu min sholatihi at-ta'ab wan nasab. Berapa banyak orang yang sholat tapi bagian dari sholatnya cuma capek dan lelah. Ya. Wa ma arada bihi illal ghafil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam laisa lil abdi min salat min salati illa ma ukila minha. Ya. Bahkan berkata Al-Hujjatul Islam Al-Ghazali fi bayan ishtiratil khusyuk wal khudu wal khudur. Ya. Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali menjelaskan tentang syaratan daripada khusyuk. Yang ini merupakan, beliau mengatakan bahwa khusyuk ini merupakan syarat daripada sahnya sholat, rukun daripada rukun sholat. Kalau nggak khusyuk berarti sholatnya nggak sah menurut pendapat Imam Ghazali. Nah, sholat kita ini kalau menurut pendapat Imam Ghazali kagak ada yang sah. Nah, ini kan. Wali anna lana, dan karena itu sesungguhnya bagi kami, wali anna lana, dan karena sesungguhnya itu bagi kami, wajhan, adapun satu wajah atau satu dalil, satu wajah, satu pendapat. Ikhtarahu, yang memilih pada wajhan siapa, jam'un, golongan ulama, annahu, sesungguhnya khusyuk itu syartun, satu syarat lisihhatis sholati, bagi sahnya sholat. Jadi satu pendapat ulama, golongan ulama memilih bahwa khusyuk ini merupakan syartun lisihhatis sholat, syarat dari sahnya sholat, yaitu pendapat daripada Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Wa mimma, dan itu sebagian dari perkara
Nah ini yuhasilu yang bisa menghasilkan apa ma'al khusyu'a pada kekhusyuan. Nah diantara agar kita bisa menghasilkan kekhusyuan di dalam sholat kita diantaranya apa? Istihdharuhu, adapun mendatangkannya musolli. Wa mimma, dan itu sebagian dari perkara yang hasilu yang bisa mendatangkan apa mal khusyu'a kepada kekhusyuan. Istihdharuhu, adapun mendatangkannya musolli, annahu sesungguhnya musolli itu baina yaday malakil muluki, itu baina yaday malakil muluki, berada di hadapannya zat yang memiliki kerajaan, berada di hadapannya zat yang memiliki beberapa kerajaan. Dia istihdharul bil qalbi, bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik daripada kerajaan langit dan kerajaan bumi. Alladzi ya'lamu, yang mengetahui siapa malikul muluk, Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ya'lamu, yang mengetahui siapa malikul muluk, asirra, pada perkara yang sir, yang rahasia, yang tersembunyi. Wa akhfa, dan juga yang tidak nampak. Allah Maha mengetahui dari perkara yang sesungguhnya yang tidak nampak. Yunaji, hale bermunajat siapa musalli pada malikil mulk, atau berbisik curhat siapa musalli pada Allah zat malikil mulk, bermunajat. Wa annaka, dan sesungguhnya malikul mulk, Allah Subhanahu wa taala, itu rabbuma, itu rubbama tajalla, itu rubbama terjala, kapan-kapan atau sewaktu-waktu nampak siapa rabbu rasul malikul mulk alaihi, atas musalli, bil qahri, dengan qahr, diadamil qiyami, karena tidak adanya menegakkan bihaqqi rububiyatihi, dengan hak ketuhanannya, malikil muluk. Faradda, maka menolak siapa malikil muluk alaihi, atas musalli, sholatahu, pada sholatnya musalli. Nah ini salah satu cara agar kita bisa menghadirkan kekhusyuan di dalam hati kita ketika kita sholat, yaitu kita mendatangkan bahwa kita sedang berhadapan dengan Zat Jalla wa'ala yang maha luhur, maha kuasa, maha mampu. Engkau sedang bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihsan, mahwa ihsan anta budallah ka'annaka tarahu, akan engkau melihat Allah, biar kita bisa menghasilkan kekhusyuan. Kalau kita nggak bisa seperti itu, ya fa innallaha yara, wasungguhnya Allah melihat di. Wa qala, dan berkata Sayyidul Qutb Al-Arif Billah Muhammad Al-Bakri As-Sata radhiyallahu anhu, berkata Sayyid Qutb Al-Arif Billah Muhammad Bakri radhiyallahu anhu, inna mimma, sesungguhnya itu sebagian dari perkara, berkata beliau Sayyid Qutb, inna mimma, sesungguhnya itu sebagian dari perkara, yurisu, yang bisa mendatangkan apa ma, yurisu, yang bisa mendatangkan apa ma, al khusyu'a, kepada kekhusyuan, itolatur ruku'i, adapun memanjangkan ruku', was sujudi, dan sujud. Salah satu ya, yang bisa mendatangkan kepada kekhusyuan menurut Sayyid Qutb ya, Al-Arif Billah Muhammad Al-Bakri, yaitu dengan cara kita memanjangkan rukuk dan sujud. Berarti sujudnya lebih panjang daripada rukuk. Kemudian wa tadabburi qiraatin, dan disunahkan untuk
mengangan-angan atau merenungi pada bacaan. Watadabburu qiraatin, dan disunahkan untuk merenungi bacaan-bacaan. Ta'ammulu ma'aniha, ta'ammulu ma'aniha maksudnya merenungi makna-maknanya qiraah, bacaan-bacaannya, mulai dari doa